Selamat siang Pak, saya Depa Manggar dari kelas 11 MIPA 5 ingin membuat sebuah video tentang tolak peluru. Tolak peluru 1. Pengertian dan sejarah singkat. Tolak peluru adalah suatu bentuk gerakan menolak atau mendorong suatu bola besi bulat atau peluru dengan berat tertentu yang terbuat dari logam yang dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak terjauh. Tolak peluru atau the shot port telah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu, yaitu sejak masa kejayaan Yunani kuno, tetapi dengan tata cara dan peraturan yang berbeda. Menurut Homer, pada zaman dulu, tolak peluru dikenal dengan nama lempar beban atau weight throwing. 2. Fungsi dan manfaat. Dengan melaksanakan latihan tolak peluru, akan memperbesar otot-otot pada tubuh, terutama otot lengan. Otot yang besar dan berpengaruh akan lebih mempermudah suatu pekerjaan dan terhindar dari cedera. 3. Peraturan dalam bermain tolak peluru. Setiap cabang olahraga tentu mempunyai peraturannya sendiri, termasuk tolak peluru. Ada beberapa peraturan permainan tolak peluru yang wajib ditaati oleh para atlet, yaitu 1. Atlet diperbolehkan memasuki lingkaran tolakan dari arah mana saja. Biasanya, para atlet memilih buat memasuki lingkaran dari samping dan belakang. 2. Atlet tolak peluru cuma diberi waktu selama 60 detik untuk menyelesaikan pertandingan. Dihitung sejak namanya dipanggil. Kalau dalam 3 menit belum juga melakukan tolakan, atlet dikenakan didiskualifikasi. 3. Atlet dilarang memakai sarung tangan, tapi boleh memakai pelindung ruas jari atau tapping selama pertandingan. 4. Atlet boleh memegang bagian dalam wilayah lemparan berupa lingkaran besi. 5. Atlet harus menahan peluru memakai leher selama melakukan gerakan tolakan. 6. Atlet didiskualifikasi kalau meletakkan peluru tidak sesuai dengan peraturan, contohnya di belakang kepala atau di depan perut. 7. Peluru cuma boleh ditolak dengan memakai satu tangan dengan posisi lebih tinggi dari bahu. 8. Gerakan tolakan cuma boleh dilakukan di dalam lingkaran lapangan. 9. Atlet baru boleh meninggalkan lingkaran setelah peluru mendarat. 4. Lapangan tolak peluru. Lapangan untuk tolak peluru hampir sama dengan lapangan lempar cakram. Bedanya ada pada papan batas tolakan yang ada pada lingkaran tolak peluru, yaitu 1. Lapangan tolak peluru terdiri dari 2 bagian, yaitu lingkaran tolakan dan sektor pendaratan. 2. Lingkaran tolakan punya diameter 2,235 meter dan dikelilingi ring besi dengan ketebalan 66 mm dan tinggi 2 cm sebagai batas lingkaran. Bagian depan lingkaran tolakan dipasangi balok atas tolakan dengan panjang 1,22 meter, tinggi 10 cm dan ketebalan 11,4 cm. 3. Sektor pendaratan berupa tanah yang ditandai garis batas atau sektor line dan garis ukur standar yang ada di tengah sektor pendaratan. Panjang sektor pendaratan minimal 25 meter dengan sudut 40 derajat. 5. Peralatan dalam tolak peluru. Peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam permainan tolak peluru adalah sebagai berikut. 1 alat pengukur, 2 peluit, 3 bendera, 4 bola peluru atau bola besi. Ada beberapa ketentuan dari bola peluru atau bola besi tersebut. Di antaranya yaitu 1. Ukuran bola disesuaikan dengan jenis lapangan yang dipakai. Biasanya, lapangan indoor memakai bola yang berukuran sedikit lebih besar daripada lapangan outdoor, dan bahan dari bola tersebut dibuat dari bahan yang beda tapi punya berat yang sama. 2. Bola peluru tersebut bisa saja terbuat dari bahan besi, pasir, solid, logam, stainless steel, polyfill, dan material stainless. 3. Bola peluru atau besi buat junior putri, yaitu dengan berat 3 kg. 4. Bola peluru atau besi buat junior putra, yaitu dengan berat 5 kg. 5. Bola peluru atau besi buat junior putri, yaitu dengan berat 4 kg. 6. Bola peluru atau besi buat senior putra, yaitu dengan berat 7,25 kg. 6. Teknik dasar bermain tolak peluru. Ada 3 teknik dasar dalam permainan tolak peluru yang harus kamu ketahui. Di antaranya yaitu 1. Teknik memegang peluru.
Peluru besi yang dipakai dalam olahraga tolak peluru mempunyai bobot yang cukup berat, yaitu antara 3 kg sampai dengan 7 kg lebih. Maka dari itu, kamu harus menguasai cara memegang peluru dengan benar supaya jari tidak terluka atau bahkan sampai patah. 2. Teknik meletakkan peluru di leher. Cara melakukan teknik meletakkan peluru yaitu: pertama, sebelum kamu meletakkan peluru di leher, kamu harus sudah memutuskan teknik memegang peluru yang nyaman dan bisa menghasilkan tenaga tolakan yang lebih besar. Lalu, menggunakan tangan kanan yang sangat dianjurkan untuk memegang peluru, kecuali buat kita yang kidal. Kemudian, setelah peluru memegang dengan teknik yang benar dan tempelkan peluru pada leher samping kanan. Selanjutnya, ibu jari menempel di atas tulang yang ada di bagian bahu atau tulang selangka. Posisikan siku lurus dan sejajar dengan bahu dan miringkan kepala ke arah peluru supaya kedudukan peluru lebih stabil. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu gaya tolak peluru. 1. Gaya meluncur atau glide. Gaya glide pertama kali dipakai dan pertama kali dikenalkan juga oleh Perry O'Brien dari Amerika Serikat pada tahun 1951. 2. Gaya berputar atau spin. Gaya berputar pertama kali dilakukan oleh Alexander Brezhnev dari Rusia pada tahun 1972 dan membuat rekor baru putra dengan jarak 22 meter. Sebelum melakukan lemparan, atlet berputar 360 derajat sebelum lemparan dilakukan. Gaya tersebut mampu memberikan momentum yang terbaik buat lemparan peluru sejauh-jauhnya. 3. Gaya samping atau klasik. Gaya samping adalah gaya yang paling tua dan tidak ada yang tahu siapa penemu gaya samping atau klasik tersebut. Sekian video dari saya. Terima kasih.